Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, ada sukacita pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kita bersyukur boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mendengarkan beberapa informasi sekaitan dengan perayaan hari ulang tahun Jemaat Rantai Pao yang ke-111. Besok akan diadakan ibadah pembukaan HUT 111 Jemaat Rantai Pao jam 3 sore. Sangat diharapkan kehadiran seluruh warga Jemaat Rantai Pao untuk menghadiri ibadah pembukaan. Dan setelah itu akan dilanjutkan bedah naskah sejarah Jemaat Rantai Pao. Ya, diharapkan kehadiran Bapak Ibu. Dan kemudian di hari Sabtu akan ada beberapa kegiatan untuk pagi hari sepeda santai. Ya, diharapkan juga Bapak Ibu yang ingin atau rindu mengikuti sepeda santai. Dan setelah itu lanjut senam. Dan sore ada lagi beberapa kegiatan. Dan untuk minggu depan bisa kita lihat informasi di grup WA dan warta jemaat yang ada untuk memperingati hari 111 tahun Jemaat Rantai Pao. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita menghadap Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita umatnya. Dari tempat yang tinggi cahaya kasih-Nya bersinar menunjuk jalan kita. Sebagaimana tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini, yakni Tuhan di tempat tinggi. Mari dengan penuh sukacita kita memuliakan namanya. Mari kita bangkit berdiri. Terbukalah surga negeri kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Mari bersama-sama kita membuka Mazmur 93. Mazmur pasal yang ke-93 ayat pertama hingga ayat yang kelima.
Kita membaca secara alternatif antara majelis dan warga jemaat. Mazmur 93. Tuhan Raja yang kekal, Tuhanlah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh bumi tegak, tidak akan goyah. Arus banjir telah mengangkat, ya Tuhan. Daripada gemuruh air yang besar. Peraturan-Mu sangat teguh. Amin. Tuhan naik tahta kerajaan-Nya. Tuhan, dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke sorga merupakan bukti bahwa Dialah Tuhan. Ia pergi menyediakan tempat bagi kita, umat yang dikasihinya. Namun kita sering gagal dalam menghidupi kasih sebagaimana yang telah diperintahkannya bagi kita. Karena itu marilah kita secara pribadi dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk ke dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Siapa saja yang percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Amin. Efesus 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sambil memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan, kita menyanyikan Apakah yang Kau lakukan.
senantiasa sukacita dalam Tuhan. Kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau hati tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Tetap dijalankan, ada lelang natura dari panitia HUT 111. Disilakan. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, ada persembahan natura yang dipersembahkan oleh keluarga untuk mendukung perayaan 111 tahun Jemaat Rantepau, sebuah perjalanan yang panjang, bukti Tuhan tetap memelihara dan memberkati Gereja Toraja, sehingga kita bersyukur dari tempat ini, pelayanan Gereja Toraja sudah berjaya menyebar ke berbagai tempat. Olehnya itu, panitia perayaan Gereja Toraja, Jemaat Rantepau memohon partisipasi dari kita semua untuk mengambil bagian. Dan perlu kita ketahui bahwa besok rangkaian kegiatan akan dimulai. Salah satu acara yang cukup menarik dan sangat perlu untuk kita hadir, bahwa dalam perayaan pembukaan HUT besok akan diadakan beda buku, beda naskah sejarah Gereja Jemaat Rantepau, yang rencananya kalau Tuhan berkenan bulan 7 akan dilaunching bersama dengan puncak perayaan hari ulang tahun Jemaat Rantepau. Ya, ini Pak Pangerarang dengan dengan Lure. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum sarapan nanti bisa pulang. 300 satu kali, 300 dua kali, 300 3 kali. Oh, dikasih kembali. Ya, yang lain lagi nanti diulang. Oh, ini sate. Sate dengan apa? Tahu. Jadi kalau ini kita banyak tahu kalau ini. Ya, 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 500 dua kali, 500 3 kali. Disimpan saja dulu sini Bu, nanti diambil. Itu yang dikembalikan tadi. Ya, Pangerarang yang tadi yang dikembalikan, dipersembahkan kembali. Pangerarang. Rp50.000 satu kali. Coba bawa ke situ. Oh, dilihat dari depan. 50.000 satu kali. 200 dua kali, 200 3 kali. Pak, masih ada 2. Itu yang tabler dulu.
Ini tabler bagi Bapak Ibu yang ada logonya, ada tulisannya 111 tahun. Jadi bisa dijadikan kenang-kenangan untuk ampota ke depan. Iya. Berapa? 101 kali. 102 kali. Malah pusing arah keditirolan. 103 kali. Ya. Nanti diambil, Bu. Ya, ini yang terakhir, pisang. Ini hasil kebun. Masak di pohon. Dawang silan. 20.000 satu kali. 502 kali. 503 kali. Tapi ini uang tidak loh, Bu, nanti diambil. Atas persembahan Bapak Ibu dan kepada keluarga yang sudah menyediakan natura, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita mendoakan persembahan. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Teristimewa anugerah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan Tuhan sudah melayakkan kami membawa persembahan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang membawa persembahan ini. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih. Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53.
Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi ini, kami datang tunduk kepala bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena begitu besar rahmat cinta kasih-Mu bagi kami semua, sehingga sampai pada saat ini kami boleh menikmati persekutuan ini. Firman-Mu akan dibaca dan kami akan dengarkan. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, kuasailah kami semua. Teristimewa hamba-Mu yang Kau pakai menjadi penyambung lidah-Mu, supaya firman-Mu yang kami akan baca, kami akan renungkan dan kami akan dengarkan, sungguh-sungguh akan menjadi bahagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia memakan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi ia tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Kurang semangat puang.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 menjadi pokok penekanan dalam renungan kita yang diberi satu tema, Tuhan di tempat tinggi. Puang dao masuanggana, baktu puang dao inan madawan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, salah satu hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita dalam sebuah keluarga adalah ketika kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita. Misalnya bersama dengan anak-anak kita, dengan cucu, dengan saudara-saudara, dan dengan anggota keluarga lainnya. Apalagi kalau misalnya sudah lama kita berjauhan. Misalnya ada yang tinggal di Jawa, ada yang tinggal di Kalimantan, ada yang tinggal di Papua, apalagi kalau di luar negeri. Lalu kemudian semua pada datang, lalu kemudian kita berkumpul bersama. Begitu menyenangkannya kehidupan yang demikian. Namun Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa kadangkala hal ini sudah sangat sulit terjadi. Karena berbagai faktor, karena berbagai kesibukan. Tapi bagi kita orang Toraja, biasanya momen untuk berkumpul bersama dengan keluarga ketika orang tua kita meninggal. Jadi tidak heran kalau misalnya ada orang tua kita meninggal lalu kemudian 6 bulan atau 1 tahun atau lebih lalu kemudian dikuburkan karena kita semua rindu hadir. Nakua toraya makada nakua moy tak siapa ke dionasan kiren. Tapi moy buda tuapa diangkaran ke demi temisilu utata ena dioren. Keluarga itu terkesan agak pincang karena ada yang tidak dipedulikan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kebersamaan inilah yang juga dirasakan oleh murid-murid Yesus bersama dengan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya bayangkan Bapak Ibu ya, ketika Tuhan Yesus menderita, ketika Tuhan Yesus disalibkan, apalagi setelah dia dikuburkan, mereka semua pada mengamankan diri. Karena mereka takut. Jangan sampai mereka senasib dengan gurunya, jangan sampai mereka senasib dengan orang yang selama ini mereka tokohkan, yaitu Yesus. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata bahwa harapan mereka sebagai pengikut Yesus selama ini, baik murid-murid Yesus maupun orang-orang banyak lainnya yang mengikuti Yesus setelah Yesus dibunuh dan disalibkan dan dikuburkan, semuanya itu menjadi sirna. Karena itu kita lihat misalnya Lukas, yang adalah penulis Injil Lukas dan penulis kitab Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 dalam bacaan kita tadi, dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus." Lukas adalah seorang dokter, dia penulis Injil Lukas dan dia yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Dalam sapaannya di sini kepada Theophilus, Theophilus adalah seorang tokoh yang besar, adalah seorang yang penting, yang terpandang dalam masyarakat, yang sudah menerima Kristus. Dia berbicara, Lukas berbicara tentang apa yang telah dikerjakan oleh Yesus dan apa yang telah diajarkan oleh Yesus.
Misalnya kalau kita perhatikan dalam kitab Injil Lukas, yang dikerjakan oleh Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bahkan orang mati sekalipun dibangkitkan oleh Yesus, dan masih banyak hal lainnya yang dilakukan oleh Yesus. Membuktikan bahwa dia benar-benar adalah Allah, dia adalah Tuhan yang punya kuasa yang luar biasa. Dia juga berbicara tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa yang diajarkan oleh Yesus itulah juga yang dia lakukan. Nah, saudara-saudara, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri secara berulang-ulang. Kalau dicatat, kalau dihitung-hitung, ada sekitar 10 kali Yesus menampakkan dirinya ketika dia telah bangkit dan berada di dalam dunia masih 40 hari lamanya. Dia menampakkan diri secara berulang-ulang. Termasuk menampakkan diri kepada orang yang selama ini nanti kalau dia melihatnya atau nanti kalau masuk di dalam akalnya baru dia percaya, dia datang secara khusus meyakinkan Thomas. Karena Thomas ketika teman-temannya datang menyampaikan kepadanya, dia katakan, saya tidak percaya berita yang kamu sampaikan ke saya, nanti setelah saya melihatnya. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Thomas adalah perwakilan dari kita yang seringkali seperti Thomas dalam kehidupan ini, nanti setelah kita melihatnya lalu kemudian kita percaya. Sebagai bukti bahwa dia benar-benar telah bangkit dari antara orang mati, memang kuburnya telah menjadi kosong. Dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia berbincang-bincang bersama dengan murid-muridnya, karena yang makan bersama dengan kita adalah orang yang masih hidup. Yang berbincang-bincang bersama dengan kita adalah orang yang hidup. Dan itulah yang dialami oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya, bahwa dia yang telah bangkit, dia menampakkan diri, dia memperlihatkan diri, dia makan bersama dengan murid-muridnya, dia berbicara bersama dengan murid-muridnya. Tanda-tanda ini menandakan bahwa penderitaan dan kematian tidak berdaya menguasai Yesus. Kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan bahwa dia hidup, dia mengalahkan maut, dia hebat, dia dahsyat dalam kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya penuh dengan sukacita. Setelah mereka mengalami pergumulan yang berat, setelah para murid, setelah pengikut Yesus menjadi trauma oleh karena apa yang terjadi pada gurunya, pada orang yang ditokohkan selama ini, dalam suasana sukacita sekarang ini, para murid mempertanyakan tentang apakah Yesus sudah akan memulihkan kerajaan Israel. Karena ini salah satu harapan orang Israel terhadap Mesias yang akan datang dengan kemuliaannya, lalu kemudian memulihkan kerajaan Israel, tidak lagi dikuasai dari Romawi, tetapi berdiri sebagai sebuah negara berdaulat, lalu kemudian mereka yang berkuasa. Tapi Yesus katakan kepada murid-muridnya, menyangkut masalah urusan waktu, urusan masa, bukan urusannya kita, bukan urusannya anak manusia, bukan urusannya malaikat, bukan urusannya siapa-siapa, tapi hanya Bapa yang tahu. Menyangkut masalah kedatangan anak manusia atau kedatangan Kristus kembali, hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, tidak ada seorang pun manusia yang tahu. Dan menurut Yesus, para murid tidak perlu berbicara tentang hal itu, tetapi yang paling utama bagi murid ialah mereka harus mempersiapkan diri untuk menerima kuasa Roh Kudus agar mereka mampu menjadi saksi Kristus.
Itu yang paling utama bagi para murid. Mereka harus mempersiapkan diri seperti dikatakan bagi mereka bahwa mereka dilarang meninggalkan Yerusalem sebelum janji Bapa itu dipenuhi, yaitu Roh Kudus akan datang memenuhi mereka semua, lalu kemudian mereka dikuasai Roh Kudus, lalu kemudian mereka menjadi saksi Kristus. Mereka akan menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Dan kalau kita perhatikan, kalau menjadi saksi di Yerusalem, itu berarti menjadi saksi di dalam kampungnya sendiri. Sama halnya dengan kita semua yang akan menjadi saksi dalam keluarga kita, menjadi saksi dalam lingkungan kita, menjadi saksi dalam jemaat kita. Itulah Yerusalem kita yang pertama. Menjadi saksi di Yudea dan Samaria, menjadi saksi bagi orang yang ada di sekitar, menjadi saksi bagi orang yang asing. Karena Samaria dipandang sebagai orang asing, bahkan orang najis. Tapi justru disitulah Yesus mengutus para murid untuk menjadi saksi bagi orang sekitar, menjadi saksi bagi orang yang asing. Menjadi saksi sampai ke ujung bumi, artinya menjadi saksi dimanapun kita berada di dunia ini, di bangsa manapun kita berada, seperti yang telah dilakukan oleh GZB dari Belanda. Belanda jauh-jauh datang meninggalkan negaranya yang makmur ke daerah Toraja yang betul-betul terisolir waktu itu, yang betul-betul terbelakang waktu itu. Tetapi karena tuntutan Injil, lalu kemudian datang memberitakan Injil di Toraja. Yang bagi kita jemaat Rantepao, perayaan 111 tahun di bulan Mei ini adalah sebuah momen bagaimana kita menyatakan kesaksian kita. Bahwa Tuhan telah berkarya secara luar biasa, bukan hanya di jemaat Rantepao, tapi sering kita mendengar bahwa jemaat Rantepao ini adalah induk. Sering kita anggap sebagai rujukan dari jemaat-jemaat lain. Bahkan orang bertanya, apakah hal ini sudah dilakukan di jemaat Rantepao? Itu berarti bahwa peran kita sebagai sebuah jemaat yang tua dalam gereja Toraja adalah sebuah peran yang tidak boleh kita diamkan, tapi kita harus selalu aktif. Makanya orang-orang yang pernah menjadi bahagian dari jemaat Rantepao dan berada di tempat lain, baik masih dalam lingkungan gereja Toraja atau di luar gereja Toraja, mereka tidak bisa melupakan bahwa mereka bertumbuh berkembang karena pemberitaan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang datang dari surga untuk mengerjakan karya penyelamatan bagi dunia ini hanya dilakukan sekali, cukup untuk semuanya dan sempurna untuk semuanya. Dan kalau dikatakan bahwa Yesus naik ke surga, seolah-olah bahwa Yesus meninggalkan kita. Tetapi sesungguhnya dia tidak meninggalkan kita. Karena pertama-tama Yesus naik ke surga, dia menyampaikan kepada Bapanya bahwa tugas untuk mengerjakan karya penyelamatan bagi dunia ini telah diselesaikan secara tuntas. Dan karena dia memang berasal dari sorga, maka dia kembali ke sorga untuk memerintah baik di sorga maupun di dunia ini. Dalam Matius 28 kita dengar, kita lihat di situ, Yesus sendiri mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita diutus. Nah sekarang ini, kalau Tuhan Yesus naik ke surga,
Dia memerintah dari sana karena dia berkuasa baik di sorga maupun di dunia. Dia berada di tempat yang maha tinggi. Dia adalah raja di atas segala raja. Sangat berbeda dengan penguasa atau raja yang ada di dunia ini. Raja yang ada di dalam dunia ini, dia hanya memerintah di wilayah tertentu saja. Di masa tertentu saja. Sebesar apapun raja itu, dia hanya memerintah pada masa tertentu, dalam wilayah tertentu saja. Dan mungkin sampai sekarang ini raja-raja terdahulu yang besar tinggal namanya yang kita kenang, yang kita ingat. Tapi Yesus yang adalah raja, dia adalah raja di atas segala raja, baik di surga maupun di bumi. Dia berkuasa atas semua raja, dan dia adalah raja yang kekal, dia adalah raja yang abadi. Dia berada di tempat yang maha tinggi. Dan kalau di dalam Yohanes 14, dia mengatakan kepada murid-muridnya, janganlah kamu gelisah. Percayalah kepadaku, karena aku akan pergi menyediakan tempat bagi kamu. Dan setelah tempat itu siap, aku akan kembali, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu juga berada. Itu janji Kristus. Janji yang pasti. Sekarang ini tugas kita ialah kita menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kalau kita menjadi saksi Kristus di dunia ini, bukan berarti bahwa kita harus pergi berkhotbah semua. Tetapi kita menjadi saksi Kristus, itu harus kita nyatakan melalui keluarga kita. Harus kita nyatakan melalui tempat kerja kita masing-masing. Harus kita nyatakan di dalam masyarakat. Harus kita nyatakan misalnya di pasar. Harus kita nyatakan di sekolah. Kita nyatakan di rumah sakit. Kita nyatakan di tempat-tempat kerja kita. Dengan cara kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Misalnya seorang majelis gereja jemaat Rantepao adalah seorang pejabat di sebuah instansi. Harus disadari oleh seorang majelis gereja bahwa jabatan sebagai penatua atau diaken atau pendeta adalah jabatan yang melekat. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau ada oknum yang melakukan tugasnya dengan cara yang tidak benar, orang akan bertanya, katanya Pak ini penatua di jemaat Rantepao. Katanya ibu ini diaken di jemaat Rantepao. Katanya ibu ini majelis gereja jemaat Rantepao. Kenapa sama sekali dia tidak bisa menampakkan hal-hal yang bisa diteladani? Misalnya, sehingga harus kita sadari sebagai warga gereja, sebagai warga jemaat, sebagai pejabat-pejabat khusus gerejawi, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harus melaksanakan tugas panggilan kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita menjauhkan diri dari kejahatan, dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya kehadiran kita sebagai saksi Kristus atau sebagai surat Kristus dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam momen perayaan 111 tahun berdirinya jemaat Rantepao, semua warga jemaat harus menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan. Melalui panitia yang ada kita harus topang supaya rangkaian kegiatan beberapa waktu lamanya yang telah direncanakan dapat kita laksanakan bersama dengan penuh sukacita. Yang kedua, sebagai salah satu wujud kesaksian jemaat Rantepao bahwa di usia yang ke-111 jemaat Rantepao ini, buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao dalam proses untuk diluncurkan. Karena itu besok akan dilaksanakan beda naskah. Beda naskah ini dimaksudkan dalam rangka semua pihak memberikan masukan-masukan. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, mungkin ada nenek moyang kita di dalam
yang menjadi salah satu pelaku sejarah yang belum tercatat namanya, kita sampaikan kepada tim, kita sampaikan kepada penulis supaya itu diperbaiki, itu dimasukkan supaya menjadi bahagian dari sejarah jemaat. Taera kumo sanganta tulah tadaka. Taera talangkui makada kumo mitandai, ia tu nenek ki pirambongi, ia tu todoloki pirambongi, mereka adalah the founding father in the jemaat Rantepao. Tidak. Tapi lama syukuru ki kumua kurre sumanga matona mangka tu nenek ta, mangka tu tomatuanta, napake puang matua. Saya lah kobendan te kombongan na puang matua, saya lah kototemo 110 memisa muruna. Jadi sangat diharapkan partisipasi aktif dari semua warga jemaat, baik dalam perayaan 111 tahun ini maupun dalam penyusunan dan beda naskah sejarah gereja Toraja Jemaat Rantepao, supaya nantinya melalui buku ini kita bisa baca bahwa buku ini adalah perjalanan pelayanan dan jejak-jejak keberimanan warga Jemaat Rantepao dari tahun pertama sampai sekarang ini. Saya yakin hanya melalui kuasa Roh-Nya yang kudus yang akan menuntun kita, yang akan memampukan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus, kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam hati kita masing-masing, bahwa kalau Dia adalah Tuhan kita, berada di tempat yang maha tinggi, mau juga menyatakan kepada kita sekalian bahwa Dia yang berada di tempat yang maha tinggi, Dia pun telah turun ke dalam dunia orang mati, sehingga kita manusia yang harus mati karena dosa-dosa kita, kepada kita pun Dia telah datang menebus dan menyelamatkan kita, sehingga di tempat yang maha tinggi, itulah di dalam sorga, adalah tempat. Suara kelompok 1 dengan judul Kabar yang Baik dari atas Bukit Zaitun, dan setelah itu persembahan pujian melalui ukulele GPIB Bahtera Kasih Makassar. Secara berturut-turut disilakan.
Wata ini mai kau masyurkan.
dari Jemaat Bahtera Kasih Makassar dari GPIB ya. Dari GPIB kayaknya pendetanya tadi yang ya. Ini Pak Pendeta ini ya. Oh. Ya. Oke. Kasih. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu ke Toraja, ke Jemaat Rantepao. Ya, kalau masih memungkinkan nanti malam masih ada ibadah jam 6 di sini. Karena yang lain juga pasti kalau melihat, mereka juga pasti rindu melihat, menyaksikan. Ya. Dan sekali lagi diingatkan kepada kita warga jemaat, besok jam 3 ibadah pembukaan dan jam 4 ya beda naskah yang akan kita langsungkan sampai malam. Jadi harapan kita warga jemaat terus berpartisipasi untuk kegiatan kita ini. Mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami sungguh bergembira bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau berkuasa dari tempat yang maha tinggi, dari dalam sorga, dan Engkau berkuasa baik di sorga maupun di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang kami agungkan, yang kami muliakan dalam sepanjang kehidupan kami. Puji-pujian yang kami kumandangkan melalui pujian bersama dari kelompok pelayanan 1 Jemaat Rantepao, dari puji-pujian dari kelompok ukulele Jemaat Bahtera Kasih dari Makassar. Semuanya dipersembahkan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mempersembahkan puji-pujian kepadamu Tuhan, supaya kami terus menjalani kehidupan ini dengan baik. Semua yang hadir dalam ibadah ini, mengikuti ibadah ini secara live streaming, Tuhan pun menolong memberkati kami semua, supaya kami sebagai kakek, nenek, sebagai ayah, ibu, sebagai pemuda-pemudi dan anak-anak, sungguh-sungguh selalu terjaga, terpelihara dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Semua perayaan hari kenaikan di muka bumi ini yang dilangsungkan hari ini, Tuhan memberkati supaya menjadi perayaan yang menyenangkan bagi kami, yang mensukacitakan bagi semua anak-anak-Mu. Jemaat-Mu di Jemaat Rantepao di sini, dalam segala pelayanan yang telah direncanakan, biarlah Tuhan menolong memberkati majelis gereja, memberkati kami semua, memberkati panitia HUT Jemaat Rantepao yang ke-111, memberkati tim sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang berjerih lelah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga besok kedua rangkaian acara ini, ibadah pembukaan besok kami akan langsungkan jam 3 sore. Tuhan menolong memberkati kami sebagai warga gereja, sebagai warga jemaat, bahkan semua orang yang merasa bahagian dari Jemaat Rantepao, supaya rangkaian kegiatan ini boleh kami langsungkan dengan baik dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa dalam sorga, dalam tugas tanggung jawab masing-masing kami, dalam pekerjaan masing-masing kami, dalam pelayanan masing-masing kami, Tuhan kiranya menolong, memberkati kami, supaya kami boleh melakukannya dengan baik, dengan penuh sukacita. Jemaat-Mu yang sementara dalam keadaan sakit, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Perrangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Francisca Dara, Ibu Emi Talesang, Ibu Hermin Gantina, Nenek Dea, Nenek Valen, Santi Sangkung, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Damaris Rera, Bapak Ferayanto Talebong dalam pemulihan, Ibu Wisudawati, Nenek Jenny, dan mungkin masih ada yang sementara sakit. Kami mohon Tuhan Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu, supaya mereka boleh mengalami pemulihan dan penyembuhan. Demikian pun juga bagi para orang tua kami dalam usia lanjut, sehingga tidak mampu lagi datang ke rumah-Mu yang kudus. Ibu Maria Sareang, Nenek Lola,
Nenek Arman, Oma Parung, Bapak Samuel Kalak Pelamba, Ibu Francisca Dara, Bapak Palungan, Ibu Ludia Kombong, Ibu Esther Mangallo, Ibu Ruth Rante, Nenek Yesi, Ibu Maria Bunga, Bapak Musa Tambing, Ibu Marta Tampang, Ibu Yulianti Palamba, Bapak Yohanes Takke, Ibu Paulina Sanda, dan mungkin masih ada orang tua kami yang karena usia lanjut sehingga tidak mampu lagi datang ke rumah-Mu yang kudus. Engkau menolong memberkati supaya masa tua mereka terus dijalani dalam tuntunan kasih sayang-Mu. Saudara-saudara kami yang bersyukur berterima kasih kepada-Mu karena mengalami pertambahan usia, khususnya pada hari ini 14 Mei. Kekasih kami Jovano M. Rambung Sikapang, Junito Jovan Barung, Jerianto Duma, Rexwe Widya Wati, Lili Cornelia S., Afner Pasang, Mayanti Lisuallo, dan mungkin masih ada tapi kami tidak mengetahuinya. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk kehadiran semua jemaat-Mu dalam ibadah ini, khususnya kekasih kami dari jemaat GPIB Makassar yang boleh hadir bersama dengan kami mempersembahkan pujian kepada-Mu. Kiranya mereka sekalian tetap terjaga, terpelihara dalam tangan Tuhan. Berkati gereja-Mu, Gereja Toraja, khususnya dalam mempersiapkan diri menghadapi sidang Sinode Am yang ke-26. Biarlah semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ini, Tuhan menolong kami supaya kami mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, khususnya kepada panitia sidang Sinode Am di Palopo. Biarlah semuanya dipersiapkan demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk dunia, khususnya di berbagai belahan di mana terjadi peperangan. Engkau hadir Tuhan menjadi juru damai. Engkau berkati para pemimpin dunia ini, karuniakan hikmat kepada mereka, supaya mereka mampu untuk menciptakan perdamaian di dunia ini, karena hikmat kebijakan yang asalnya dari Tuhan. Semua kami yang hadir dalam ibadah ini, ketika kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami, Tuhan pun akan menuntun, menjaga dan melindungi kami. Ini doa syukur kami Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan. Kami sampaikan kepada-Mu di dalam satu nama yang agung. Itulah Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Bahwa dalam menjalani hidup ini, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. berteluh
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, beritakanlah kebenaran, bertekunlah dalam doa bersama. Tuhan di tempat tinggi akan memimpin hidupmu. Saya siap dalam kebenaran dan bertekun dalam doa bersama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai respon iman dan penyerahan hidup kita, mari kita pulang dengan penuh damai sejahtera Allah dan kita mengatakan, ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di
berjalan.